tanya orang kita telah menangkap 3 terduga pelaku pembunuhan manusia. Pada saat itu kita menangkap 3 orang. Pertama seorang perempuan dengan inisial NV, kemudian 2 laki-laki dengan inisial CM dan SS. Kronologis penangkapan yakni dimulai dari perempuan yang bernama NV itu melakukan kegiatan yang mencurigakan di depan PLK. PLK adalah tempat camp pengungsian sementara dari Rohingya. Ya, mereka terlihat oleh tim pengamanan kita. Kemudian jelas 10 menit kemudian Komandan Pos Ramil bersama Peldu Ilham mendatangi perempuan yang berinisial NV tersebut. Ya. Perempuan itu kelihatannya mempunyai gelagat untuk kabur, dan kemudian kita tangkap dan kita interogasi. Dan ternyata benar dari hasil interogasi yang kita sampaikan. Ya, kita lihat ternyata masih ada 2 orang lagi. Yang pertama laki-laki yang berinisial JM. Laki-laki yang berinisial JM ini bertugas untuk mengendarai mobil. Pada saat kejadian yang bersangkutan langsung kabur. Ya, kita laksanakan pengejaran sekitar 10 menit dari lokasi penangkapan yang pertama yang sekitar 1 kilo. Ya, yang bersangkutan kita tangkap. Pada saat itu yang bersangkutan kita tangkap sedang mengganti plat nomor mobil. Ya, dia mengganti plat nomor mobil palsu dengan plat nomor mobil yang asli. Ya, itu depan SPBU sekitar 1 km dari lokasi penangkapan perempuan yang berinisial NF. Setelah kita tangkap, kemudian kita bawa ke lokasi penampungan. Ternyata masih ada 1 orang lagi yang berinisial SS. Menurut perempuan yang berinisial NF, ya, SS ini adalah suaminya. Ya. Beralasan yang bersangkutan sedang melaksanakan sholat. Ya. Kita cek, ternyata sekitar 300 meter dari lokasi penangkapan yang pertama, yang bersangkutan bertemu sedang bersembunyi di semak-semak. Ternyata yang bersangkutan menggunakan pendek. Kemudian setelah tiga-tiganya tertangkap, kemudian berkumpul, kemudian kita bawa ke Makodim. Karena pada saat itu situasi di lokasi penangkapan ricuh, jadi banyak orang berkumpul. Sehingga untuk kelancaran untuk penggalian informasi, kami bawa ke Makodim. Nah, di Makodim ini kami menghubungi Polres Sumbawa agar Polres Sumbawa bisa mengambil 3 terduga pelaku pembunuhan manusia ini. Sambil menunggu Polres Sumbawa datang, kami menggali informasi. Ternyata ada keterangan yang kami dapat. Yang pertama, perempuan yang berinisial NF itu beragama Islam, kemudian 2 laki-laki beragama non-Islam. Ya, jadi alasan perempuan yang berinisial NF bahwa yang bersangkutan sholat itu salah. Ya. Jadi dengan pakaian dengan celana pendek itu tidak mungkin untuk sholat. Nah, dari sinilah kita kembangkan bahwa ini ada suatu sindikat. Kemudian kami cek di mobil tersangka juga, ya, mobil pelaku. Ternyata ada 2 plat mobil, 1 plat mobil yang asli, 1 plat mobil yang palsu. Ya, saya bertanya kenapa? Ya, yang bersangkutan beralasan bahwa ini diperlukan untuk kepentingan menghindari rahasia polisi. Nah, dari situlah kita mulai curiga. Ya, curiga kita semakin dalam. Setelah kita dalami perempuan yang berinisial NF, ya, dia bertugas untuk sebagai nyambung lidah. Ternyata yang bersangkutan disuruh oleh seseorang yang bernama Asis di Malaysia. Pada saat kami interogasi, Asis memang bolak-balik menelpon ke HP perempuan yang berinisial NF, kemudian laki-laki yang berinisial JM itu bolak-balik menelpon. Dan Asis ini ternyata dia memberikan suatu bantuan finansial, ya, bayaran atau reward kepada perempuan yang berinisial NF ini sebanyak 2 kali. Pertama Rp1.500. Mereka datang 2 bulan yang lalu, ya, sekitar tanggal 15 Oktober. Ya, itu perempuan yang berinisial NF dengan JM itu beri hadiah atau reward Rp1.500
500 ringgit, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak bawa apa-apa. Kemudian untuk operasi mereka kali ini, mereka diberi ribet untuk uang perjalanan ringgit, yang itu sekitar 7 juta rupiah. Itu berat untuk perempuan yang berinisial NF. Kemudian untuk laki-laki yang berinisial JM, yang hasil interogasi kami bahwa yang bersangkutan bertugas sebagai supir. Ya. Bersangkutan membawa yang perempuan NF, kemudian kawannya SS dari Medan, kemudian dari Tebing Tinggi tepatnya, tempat awal operasi dilaksanakan, kemudian sampai dengan ke BLK. Kemudian membawa mereka kembali ke Medan. Itu tugas yang JM. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hubungan dengan jaringan yang pertama itu perlu penyelidikan lebih lanjut, karena saat ini masih diselidiki di Polres Sumawe untuk pengembangan kejadian ini. Untuk sementara informasi yang kami dapat ini yang pertama dilakukan. Namun apabila ada hasil pengembangan penyelidikan yang lebih lanjut, nanti akan diinfokan oleh pihak kepolisian. Sebetulnya peran kita sini sebagai tim pengamanan adalah sebagai screening, kemudian memastikan bahwa tindakan seperti ini tidak terulang lagi. Yang jelas pengamanan yaitu screening yang jadi tugas tanggung jawab kami. Kami laksanakan ketat, kemudian pengawasan terhadap mobil yang lalu lalang, terutama yang berhenti di depan BLK pun kami akan awasi terus. Demikian. Personil yang disiagakan ya gabungan personil TNI, personil polisi dan kemudian Satpol PP. Kita semua bergabung bersama dalam tim pengamanan. Kemarin sudah kita serahkan ke Polres Sumawe untuk penyelidikan lebih lanjut.